puji Tuhan bersama-sama. Walaupun kita terpisah jarak, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya kita punya satu hati untuk meninggikan nama Tuhan yang kudus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan. Terima kasih untuk anugerah, rahmat yang selalu baru setiap hari Bapa. Terima kasih kami boleh terus mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu, supaya setiap penyembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, inilah ucapan syukur kami yang melimpah-limpah untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau mengangkat satu pujian, kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah Yesuslah yang menjadi satu-satunya penyelamat hidup kita. Satu-satunya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang layak untuk diagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus. To lift you high, Jesus.
raise us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now we lift it high. Right here and now we glorify God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God, here and now we lift it high. Right here and now we glorify God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. We worship you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Kami sembah Engkau Raja. Oh ya la 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 ya sha la 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 mo. Hey la la ya la 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 ya she. Hosanna, Hosanna, we worship you, God. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap urapan-Mu, setiap kehadiran-Mu, setiap ketenangan, setiap kedamaian, setiap kekuatan, setiap kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami nggak bisa balas satu-satu Tuhan, tapi biarlah hati kami yang melimpah dengan ucapan syukur boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu yang akan membawakan isi pesan hati-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami juga Tuhan, setiap benih yang boleh kami terima, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid ya Bapa. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, shalom keluarga Home Church. Senang sekali saya boleh ada di tengah-tengah kita semuanya pada hari ini. Terima kasih Pastor Semi, Pastor Fani yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya percaya walaupun kita mengalami banyak hal-hal baru di tengah-tengah pandemi ini, ya, tapi Tuhan selalu baik. Kita juga mengalami bagaimana Tuhan itu merupakan perlindungan sempurna buat kita semua. Amin. Nah, bulan ini tema kita adalah lead, memimpin, ya, dan kita sudah tiba pada tema ini setelah kita belajar banyak dari awal tahun, bahkan fondasi-fondasi yang telah ditetapkan juga tahun-tahun yang lalu, ya. Dan akhirnya kita tiba pada tema ini di mana Tuhan menetapkan setiap kita untuk menjadi seorang pemimpin. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan-Mu dan kami telah melihat perlindungan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau terus melanjutkan setiap kebaikan-Mu bagi kami sehingga kami dijadikan sebagai pemimpin yang boleh membawa banyak jiwa-jiwa kepadamu, masuk dalam kerajaan-Mu, mengalami juga kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya kebenaran-Mu yang akan mengubahkan kami. Dalam nama Yesus dengan bersukacita kami sambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ajak kita semua lihat satu pasal. Ya, satu pasal walaupun ya saya nggak akan baca semuanya ya. Tapi kita boleh lihat di dalam Markus pasal yang keempat. Nah, Markus pasal yang keempat terdiri dari 4 perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ada satu kisah, ada satu kejadian yang saya percaya kita semua sudah sangat familiar, ya. Nah, ada 4 perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Perumpamaan yang pertama itu berbicara tentang seorang penabur. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, penabur itu menaburkan firman. Dan di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi kita melihat bagaimana firman itu harus ditabur di dalam tanah hati kita. Ya, firman harus masuk ke dalam tanah hati kita dan kemudian dia akan bertumbuh di sana. Kata menaburkan itu berarti suatu kesengajaan, ya, bukan terserak, bukan terjatuh, bukan enggak sengaja tersimpan, tetapi ditaburkan, ya. Menabur itu adalah sesuatu yang direncanakan, sesuatu hasil yang diharapkan. Nah, di dalam perumpamaan yang kedua, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dikatakan perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bagaimana kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi garam dan menjadi terang tentunya kalau kita memakai bahasa Matius, ya. Dan Tuhan Yesus katakan begini, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang dilihat oleh orang lain. Kita membawa terang dan akhirnya orang lain juga bisa melihat jalan-jalan mereka. Kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini dan akhirnya orang-orang lain bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, setelahnya Yesus berbicara tentang ukuran. Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-24,
Ya, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi ternyata ukuran yang kita pakai itu juga yang akan dipakai Tuhan. Jadi sangat sayang sekali kalau kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terbatas, tapi kemudian kita pakai ukuran yang kecil, ukuran yang terbatas. Bahkan seringkali kita membatasi diri kita sendiri. Bahkan sering sekali kita katakan untuk ukuran-ukuran yang di luar, melampaui kemampuan kita. Itu adalah hal-hal yang gak mungkin. Sementara Tuhan sendiri katakan bahwa ukuran yang kita pakai itu yang akan dipakai. Yang akan dipakaikan kepada kita. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan seberapa ukuran yang mau kita pakai. Karena pada akhirnya ukuran itu bukan kita yang memakainya. Tapi Tuhan yang akan memakainya bagi kita. Di dalam ayat yang ke-25 Tuhan katakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hari ini kita mungkin belum melihat pengurapan itu bekerja. Hari ini kita belum melihat pengaruh itu ada atau kuasa itu ada pada kita. Tetapi Tuhan katakan waktu kita memiliki semua itu, kita tahu Allah itu roh. Dan dia bekerja mulai dari roh. Di dalam roh kita waktu kita memilikinya, kita memiliki kebesaran Allah kita. Maka kepada kitalah hal itu semua akan diberi. Saya akan lanjutkan kepada perumpamaan yang ketiga. Dikatakan perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Sekali lagi Yesus katakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ada banyak sekali hal-hal yang kita nggak tahu. Ya, tetapi yang jelas waktu benih firman boleh masuk ke dalam tanah hati kita, ya, dengan setia kita simpan, dengan setia kita renungkan, dengan setia kita jaga, maka kita akan melihat bagaimana firman itu bertumbuh. Firman itu nggak akan diam aja di sana, tetapi dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, saya bacakan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman mengandung perintah Tuhan. Firman mengandung kehendak Tuhan. Dan waktu firman itu ada di dalam hati kita, maka kehendaknya, maka perintahnya itu akan mulai berakar, bertumbuh dan menunjukkan buah-buahnya dalam hidup kita. Hati kita mulai berubah, hidup kita mulai berubah, cara pikir kita mulai berubah. Perubahan mulai terjadi. Dan itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman itu harus masuk ke dalam hati kita. Sekali lagi ini bicara tentang kesengajaan. Setelah firman masuk ke dalam hati kita, kerajaannya ada dalam hati kita. Maka Tuhan Yesus gak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus lanjutkan kepada perumpamaan yang keempat. Perumpamaan yang keempat itu berbicara tentang biji sesawi. Ya, biji sesawi dikatakan sangat kecil, tapi akan jadi pohon yang sangat besar. Setelah firman Tuhan, kerajaan Allah itu lahir dalam hati kita, maka kita sendiri harus ditaburkan di tengah-tengah dunia ini. Waktu benih itu ditabur, waktu kita menjadi benih masuk ke dalam tanah, kita mengerti di dalam tanah berbicara tentang
sepertinya kita nggak bisa lihat apa-apa. Nggak ada mentari kehidupan yang menembus. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin punya mimpi, kita mungkin punya visi. Karena di dalam setiap benih memang ada potensi. Tetapi nggak ada yang bisa kita lakukan. Kita nggak tahu harus lakukan apa. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan untuk ketemu dengan Pastor Sammy dan Pastor Fanny, ya. Dan waktu itu saya berdua dengan suami saya, kita ngobrol dan kami mendengar bagaimana mereka memiliki visi. Dan akhirnya mereka mengambil langkah. Tapi setelah mereka mengambil langkah retreat, ya, mereka tahu mereka nggak bisa maju lagi. Karena perjalanan yang pada saat itu mereka jalani tidak sesuai dengan visi yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka harus berhenti dan mundur beberapa langkah dan kemudian maju sesuai dengan arahan visi itu. Tapi pada saat kami berjumpa, mereka sedang nggak tahu harus melangkah kemana. Mereka belum tahu, ya, mereka nggak ngerti harus ngapain. Sama seperti ada di dalam tanah, nggak bisa lihat apa-apa sebenarnya. Tapi yang luar biasa, seperti firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-24, dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau hari ini kita tahu bahwa visi Home Church, ya, itu membawa terang Kristus, ya, kemanapun kita berada, kita menjadi terang. Itu semuanya karena ada satu biji gandum yang bersedia mati, masuk ke dalam tanah. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ternyata firman yang selama ini, yang sebelumnya itu sudah tertanam di dalam diri pribadi itu, di dalam tanah itulah kemudian dia menembus keluar. Menembus tanah itu dan kemudian dia menunjukkan tunas, dia menunjukkan pertumbuhan karena Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kehidupan kita menunjukkan suatu perubahan, kehidupan kita menunjukkan tunas-tunasnya, tunas-tunas firman Tuhan, tunas-tunas kerajaan Allah. Setelah perumpamaan yang ketiga, kita masuk pada perumpamaan yang keempat. Nah, perumpamaan yang keempat itu kembali lagi tentang benih, ya. Benih biji sesawi, dijelaskan benih biji sesawi yang begitu kecil, ya. Tapi dia akan jadi pohon yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memang seringkali kita lihat diri kita begitu kecil, nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya, ya. Siapa yang familiar dengan perkataan aku ini siapa? Saya rasa setiap kita pernah ngomong seperti itu. Tapi di dalam kerajaan Allah, ya, Tuhan katakan biji sesawi itu waktu dia telah ditaburkan, maka dia akan jadi pohon yang besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Nah, keempat perumpamaan ini Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tapi setelah konsep-konsep ini diajarkan, pada saat itu mungkin juga seperti sekarang, ya. Kita tahu konsepnya, kita dengar dan rasanya kita mengerti, ya. Kita tahu kita kecil, nggak ada artinya, tapi dengan Tuhan kita akan jadi besar, kan gitu ya. Nah, kita mungkin ingat juga dengan ilustrasi yang sering diceritakan oleh para pendeta. Kita itu seperti kelinci kecil gitu yang naik gajah, ya, di punggung gajah yang besar. Terus kita nyebrang sungai gitu kan. Seakan-akan kita yang nyebrang padahal kita cuma numpang. Seringkali diceritakan seperti itu, ya. Tapi pada saat sesuatu terjadi,
baru kita menyadari betapa kecilnya aku, gitu kan. Nah, itu sebabnya pasal ini tidak ditutup di perikop yang keempat. Tetapi perikop yang terakhir dalam pasal ini bercerita tentang satu kisah. Setelah mengajarkan keempat perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang danau. Dan di tengah-tengah danau itu saat mereka sedang menyeberang, ada angin ribut yang datang. Dan mereka sangat ketakutan karena kapal yang mereka tumpangi itu hampir tenggelam. Dikatakan Yesus sedang tidur, ya, tenang-tenang aja, nggak ngapa-ngapain, diem aja di situ, ya. Sehingga mereka kemudian berteriak kepada Yesus, ya, memanggil Yesus seakan-akan mereka pikir Yesus nggak peduli, ya, kalau mereka sebenarnya sudah hampir mati. Nah, dikatakan Yesus kemudian bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus yang ada di tengah-tengah mereka membuat mereka berkemenangan. Firman yang hidup itu, waktu dia masuk ke dalam hati kita, setiap kita akan mengalami badai. Setiap kita mau tidak mau, cepat atau lambat, pasti akan mengalaminya. Satu kali, dua kali, atau beberapa kali dalam hidup ini akan ada badai-badai yang menghampiri kita. Tapi apa yang membuat kita tetap tegak berdiri, tetap mengalami damai sejahtera, walaupun sebenarnya hati kita ketakutan. Walaupun sebenarnya apa yang terjadi itu di luar kemampuan kita menalar. Karena ada Yesus yang berdiri membela kita. Karena ada firman yang telah masuk dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya boleh menyampaikan sedikit kesaksian ini. 29 Maret, sesuatu yang gak pernah kita duga. Suami saya pergi, ya, dan prosesnya cepat sekali. Karena kami juga nggak tahu dari mana dan kapan terjadinya, dikatakan terpapar oleh COVID-19. Saya sendiri adalah survivor COVID-19. Saya dikatakan sembuh setelah mengalami hasil swab yang negatif 2 kali berturut-turut, yaitu swab yang ke-10 dan yang ke-11. Hampir 4 bulan saya mengalami isolasi. Tapi kalau hari ini saya boleh ada di tengah-tengah kita semua, saya sendiri jujur bingung tadinya, kenapa ya kok saya bisa survive? Kenapa ya sepertinya saya setiap hari mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sedih tentu ya, takut pasti ada pernah datang. Tapi sukacita damai sejahtera Tuhan itu gak pernah undur, selalu saya alami. Dan akhirnya saya tahu itu adalah firman yang selama ini telah tertanam di dalam hati kita. Itu yang menjadi kekuatan, itu yang memberikan kemenangan. Kebenaran ini tentu bukan milik kita semata-mata. Kebenaran ini harus menjadi kebenaran bagi banyak orang. Tapi orang hanya akan bisa melihat kebenaran ini kalau kita mengalaminya. Kalau kita berdiri tegak setelah badai itu terjadi dan akhirnya berlalu. Dengan demikian kita memimpin banyak jiwa. Tanpa firman di dalam hati kita gak mungkin pimpin siapa-siapa. Tetapi dengan firman yang tertanam, dia akan bertumbuh, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan pengertian. Sehingga melalui apa saja kita akan terus berkemenangan dan orang-orang akan melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian mereka ditolong, mereka diinspirasi, mereka dikuatkan dan hidup kita memimpin banyak jiwa. Saya percaya bukan saya saja, kita semua pasti mengalaminya. Kita semua mungkin segera masuk dalam badai itu, tapi jangan takut, jangan ragu.
Jangan khawatir, karena Tuhan di dalam hatimu, firman yang engkau baca setiap hari, itu akan berikan kekuatan, itu akan membuat engkau tegak berdiri. Dan pada waktunya orang-orang akan lihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, dan mereka akan datang. Dan kemudian mereka akan ikut Tuhan. Saya akhiri sampai di sini. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Iramaya syaraya moraraya mase. Haleluya. Bersama Kau Tuhan, Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau sumber kehidupan. Kiranaya moraya. Karena sesungguhnya Engkau sumber kehidupan kami. Saat kami melekat kepadamu dan firman-Mu yang tinggal dalam kami, Engkau Allah yang terus menjadi kekuatan, kehidupan. Badai akan datang, badai kami alami, tapi kami berdiri tegak karena Engkau ya Tuhan yang menganugerahkan kepada kami. Dan orang-orang akan melihat Engkau yang membuat perbedaan antara orang yang beribadah, dan mereka akan datang ya Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau Allahku yang dahsyat, Allahku yang hebat. Dan banyak orang yang boleh dibawa datang kepadamu dalam setiap pergumulan hidup. Mereka boleh mengalami kemenangan, mereka boleh mengalami kehidupan,
Mereka boleh mengalami perubahan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan kami menjadi pemimpin-pemimpin bagi banyak jiwa. Dibawa kepadamu, dibawa mengalami kemenangan besar. Karena kami boleh mengalami sebelumnya. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan semuanya. Biar terus firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kami. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Haleluya. Yang terus mau melekat dengan Tuhan, dijadikan pemimpin-pemimpin. Bagi banyak jiwa boleh sama-sama katakan, amin, amin, haleluya, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom untuk semua jemaat Tuhan di Home Church Jakarta. Saya berdoa semua terus ada dalam lindungan Tuhan. Terutama dalam minggu-minggu kita mengingat kemerdekaan bangsa kita. Saya berdoa juga dan berharap kita menemukan rencana Tuhan dan panggilan Tuhan yang khusus. Kenapa Dia meletakkan kita di tengah bangsa ini. Amin ya saudara. Walaupun di tengah liburan sekalipun. Mungkin saudara ambil cuti sehingga cukup panjang liburannya. Ya, saya berdoa kita pun terus meletakkan Kristus dan juga bangsa ini dalam doa-doa kita. Haleluya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Esther yang sudah jadi berkat Tuhan untuk Home Church di minggu ini. Terima kasih Kak Esther. Dan atas nama Home Church Jakarta juga kami, keluarga besar Home Church, turut simpati yang terdalam atas meninggalnya Pastor Joko, untuk Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih untuk di tengah masa berkabung ini juga membagikan berkatnya untuk kami semua. Dan kini saatnya kita akan selesai dengan ibadah online kita. Tapi biar kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati.